Bab 416, Dance of Blades. Sementara si Feng memburu Battle Monkey Warchief, berbagai kelas Zero Wing di dalam ngarai mulai mengambil tindakan. Kola dan Met lainnya berhasil menahan tuduhan pertama. Tabib di belakang juga menstabilkan HP 15 Met. Satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah membersihkan monyet pertempuran yang menyerang. Berdiri di belakang, Blackie mulai melantunkan mantra, melambaikan tongkatnya. Setelah menjadi Cursemancer tingkat 1, kerusakan Blackie telah meningkat secara signifikan. Pada saat yang sama, ia juga mempelajari keterampilan tier 1 baru, Magic Synergy. Magic Sinergi. Tingkat 1. Meningkatkan efisiensi mantra Castor, meningkatkan efek mantra hingga 30% dan mengurangi waktu cast sebesar 30% selama 15 detik. Kepadatan mana elemental di sekitar Blackie meroket. Blackie kemudian melemparkan Star of Light. Karena peningkatan Magic Synergy, jangkauan dan kekuatan efektif Star of Light telah meningkat sebesar 30%. Pada saat berikutnya, bola cahaya yang mempesona turun dari langit. Melihat ini, Battle Monkey bermata crimson merespons dengan cepat dan mencoba menghindari serangan yang masuk. Namun, sementara di dalam ngarai, selain maju, satu-satunya jalan keluar mereka adalah mundur ke belakang. Dinding batu alam mengelilingi monyet pertempuran di kedua sisi, dan tidak mungkin bagi mereka untuk skala dinding ini. Dengan Kola dan Met lain dari Zero Wing membuat dinding perisai di depan, dan rekan-rekan mereka memblokir bagian belakang mereka. Monyet pertempuran ini hanya bisa menonton tanpa daya ketika Star of Light turun. Mereka juga tidak punya cara untuk memblokir pengeboman yang masuk ini. Mantra penghancuran AOE diserang dari semua sudut. Kecuali seseorang memiliki kekebalan sihir, tak terkalahkan, atau dilawan dengan mantra penghancuran AOE mereka sendiri, tidak ada cara lain untuk bertahan melawan serangan itu. Garis bawah ledakan, garis bawah. Begitu Star of Light turun, kerusakan lebih dari minus 5.000 poin muncul di atas kepala setiap Battle Monkey yang terkena mantra. Adapun monster yang jauh dari lokasi benturan, mereka juga menerima kerusakan lebih dari minus 3.000 poin. Meskipun memiliki atribut yang meningkat karena aura Warchief, monyet pertempuran bermata merah ini masih kalah hampir sepertiga dari HP mereka. Namun, ini baru permulaan. Star of Light memiliki durasi 15 detik, dan dengan setiap detik yang berlalu, kerusakan mantra akan meningkat sebesar 10%. Setelah hanya 5 detik, semua monyet pertempuran dalam jangkauan telah berubah menjadi abu, meninggalkan sejumlah besar harta rampasan. Sebagian besar ngarai tiba-tiba kosong. Membuat perkiraan kasar, lebih dari 100 monyet pertempuran bermata merah telah meninggal. Mantra penghancuran AOE luar biasa. Meskipun akan lebih bagus jika waktu cooldown mereka lebih pendek. Petik 2. Meskipun Kola telah melihat Blackie melantunkan mantra itu berkali-kali, hatinya masih bergetar kegirangan setiap kali dia menyaksikan kehancuran yang luar biasa ini. Loot yang tersebar di tanah dan bar XP-nya yang melonjak juga menggembirakannya. EXP dari Elite level 22 pada awalnya cukup signifikan. Sementara itu, setelah hujan meteorit, EXP dari monster di dalam White Fog Canyon telah meningkat 3 hingga 4 kali. Dengan kata lain, membunuh satu monster di sini sama dengan membunuh 3 atau 4 monster dengan level dan peringkat yang sama di luar White Fog Canyon. Setelah bintang cahaya Blackie berakhir, Yewumian naik dari level 22 ke level 23, HP-nya menembus ambang batas 5.000.
Semua orang juga menyaksikan peningkatan pengalaman bar mereka dengan sepotong besar. Awalnya, itu akan memakan waktu beberapa jam untuk mendapatkan begitu banyak EXP. Namun, sekarang, mereka hanya membutuhkan sekitar selusin detik atau lebih. Bintang cahaya benar-benar bersinar saat digunakan dalam perang. Tidak hanya itu sangat merusak, tetapi juga bisa mengejutkan musuh. Ambil monyet pertempuran bermata merah yang tertangkap di luar jangkauan bintang cahaya misalnya. Meskipun tidak menerima kerusakan, mereka tidak maju setelah Star of Light berakhir. Mereka berdiri di sana dengan ekspresi kaget, momentum sengit mereka sebelumnya telah sepenuhnya menghilang. Sayangnya, mantra penghancuran AOE seperti Blackest Star of Light jarang terjadi. Selain itu, mantra ini memiliki cooldown yang panjang, membutuhkan setengah jam penuh. Dalam pertempuran, mantra semacam itu bisa digunakan paling banyak sekali. Berhentilah melamun, semua kelas yang berjauhan, serang monyet-monyet pertempuran yang bingung itu. Aqua Rose memerintahkan. Tiba-tiba, mantra dan panah membombardir monster yang kebingungan. Untuk sesaat, monyet pertempuran bermata merah bingung apa yang harus dilakukan. Mereka bahkan lupa untuk menghindar atau menggunakan senjata mereka untuk menangkis serangan yang masuk. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin monyet pertempuran mati. Namun, orang akan sangat keliru jika mereka berpikir mereka bisa menyingkirkan Battle Monkey bermata merah ini dengan mudah. Begitu monster-monster ini mendapatkan kembali diri mereka sendiri, mereka menyerang Kola dan mat lainnya dengan kegilaan yang lebih besar. Tiba-tiba, pertempuran gesekan kedua telah dimulai. Meskipun pertempuran itu ganas, dibandingkan dengan pertempuran Si Feng, itu memudar dibandingkan. Lawan Si Feng saat ini adalah Battle Monkey Warchief, seorang kepala suku level 25 yang telah mengamuk. Di dalam dungeon, Warchief jelas layak untuk peran bos. Hanya saja, HP-nya sedikit lebih rendah dari dungeon boss biasa. Si Feng bergerak di depan Battle Monkey Warchief dengan cepat, menghalangi jalannya. Dia kemudian mengaktifkan chop dan mengirim 3 bilah cahaya abu-abu keperasan ke bingkai kurus Warchief, sepenuhnya menutup pintu keluarnya. Petik 2. Warchief monyet tiba-tiba menyipitkan mata merah darah saat memekik, melepaskan kekuatan yang mengintimidasi. Kemudian ia mundur selangkah, kepalan tangan kanannya mengarah ke titik konvergensi dari 3 bilah cahaya. Garis bawah peng, garis bawah. 3 bilah cahaya hancur. Warchief monyet kemudian mengambil langkah ke depan dan mengayunkan tinju kirinya. Api menutupi tinju saat itu terbang ke arah kepala Si Feng. Seluruh proses telah terjadi dalam sekejap mata, dan Battle Monkey Warchief telah meluncurkan serangannya jauh lebih akurat dan lebih cepat daripada banyak pemain ahli. Namun, begitu kepalan tangan Monkey Warchief menghantam kepala Si Feng, rasanya seolah-olah itu telah mengenai udara. Melihat lebih dekat, Warchief monyet menemukan yang hanya mengenai bayangan Si Feng. Sementara itu, Si Feng telah menggunakan langkah diam dan tiba di belakang pertempuran Warchief monyet. Dia kemudian menggunakan ledakan api guntur. Ledakan api guntur tingkat 1 memiliki efek penindasan area singkat saat dilemparkan, memperlambat pergerakan semua musuh dalam area 10 yard. Selain itu, Si Feng sekarang menjadi pemain tier 1. Meskipun hanya level 22. Efek dari skill tipe serangan yang dia gunakan tidak akan melemah sedikitpun bahkan terhadap level 25 Battle Monkey Warchief. Selanjutnya,
Si Feng juga memiliki Golden Stigmata, yang memungkinkannya untuk mengabaikan hingga 20 tingkat penindasan. Tiba-tiba, kecepatan Battle Monkey Warchief telah jatuh, hanya memiliki 1/6 dari kecepatan aslinya. Itu tidak lagi mampu memblokir atau menghindari serangan yang masuk tepat waktu. Garis bawah ledakan, garis bawah. Kekuatan petir dan api menyerang Warchief monyet. Namun, ia memiliki pertahanan yang sangat tinggi untuk kerangka yang tipis. Meskipun menjadi Sein Blade 1 tingkat, Si Feng hanya berhasil menangani lebih dari -3.600 kerusakan pada Warchief monyet. Untungnya, ledakan api guntur memaksa Warchief monyet ke kondisi pingsan selama 6 detik. Awalnya, Si Feng berniat untuk menindaklanjuti kemenangannya dengan pengejaran, mengambil kesempatan untuk merusak Warchief monyet berat saat itu tidak mampu selama 6 detik. Namun pada akhirnya, Battle Monkey Warchief mengaktifkan Berserker Rage, menjadi kebal terhadap semua efek kontrol dan meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Ia kemudian menghunus pedang perang yang tergantung di punggungnya dan mengacungkannya pada lawannya. Tiba-tiba, 9 bilah cahaya melilit Si Feng. Ini adalah salah satu keterampilan Battle Monkey Warchief, Dance of Blades. Jika tertabrak, bahkan MT seperti Kola akan mati tanpa pertanyaan. Namun, Kola memiliki perisai besar yang bisa ia gunakan untuk membela diri. Dia tidak akan memiliki masalah menghalangi sebagian besar bilah cahaya. Si Feng, bagaimanapun, tidak memiliki perisai. Dia hanya memiliki 2 pedangnya. Waktu yang tepat. Pada saat ini, Si Feng bisa merasakan kehancuran yang akan datang mendekat. Namun, dia tidak bertahan dengan pedangnya, juga tidak mengaktifkan blade pertahanan untuk menyelamatkan hidupnya. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan Purgatory Power dan menyerbu Dance of Blades milik Monkey Warchief. Void Steps. Sebelumnya, Si Feng tidak akan pernah berpikir untuk menghadapi level 25 Battle Monkey Warchief langsung. Lagi pula, Warchief monyet menakutkan setelah mengamuk. Tidak hanya kecepatannya melampaui pemain tier 1, tetapi pemain tier 1 juga tidak bisa memblokir serangannya yang luar biasa. Setelah pertandingannya dengan Soaring Snake, Si Feng akhirnya berhasil mempelajari langkah kaki Void langkah maju. Namun, dia belum menemukan kesempatan untuk menguji gerak kakinya lagi sejak pertandingan itu. Sementara itu, Battle Monkey Warchief yang gesit adalah lawan yang sempurna bagi Si Feng untuk berlatih Void Steps on. Kegunaan Void Steps tidak terbatas pada PAUP. Itu juga efektif melawan monster. Setelah pertempuran monyet Warchief mengayunkan pedangnya, tiba-tiba menemukan bahwa Si Feng telah menghilang. Pada saat Warchief monyet menemukan lawannya lagi, yang terakhir sudah muncul di sampingnya, dengan santai berjalan melewatinya. Sementara itu, beberapa luka berdarah muncul di tubuhnya. Bab 417, Pembebasan Blade. Di hutan layu yang terletak di area luar White Fog Canyon, Fire Dance dan Flying Shadow, yang telah berdiri mengawasi tim selama ini, saat ini berlari menuju ngarai. Sister Fire Dance, ketua kelompok terlalu luar biasa. Dia benar-benar bisa melawan Battle Monkey Warchief, seorang kepala suku level 25 yang mengamuk sendirian. Dengan mata penuh harap, Flying Shadow menambahkan, "Aku harap Monkey Warchief dapat bertahan sampai kita tiba di sana." Petik 2. Flying Shadow, kamu masih ingin bercanda? Meskipun pemimpin guild luar biasa, seorang kepala suku yang telah mengamuk bukan masalah tertawa. Sebentar lagi,
Kita harus berhati-hati ketika kita masuk dan mendukung ketua kelompok. Kita akan kehilangan nyawa kita jika kita terkena monyet Warchief, Fire Dance mengingatkannya. Fire Dance merasa bahwa itu terlalu berisiko bagi si Feng untuk melawan seorang kepala suku mengamuk sendirian. Pertarungan semacam itu tidak mengizinkan kesalahan sekecil apapun. Setelah Fire Dance berhasil dalam kues perubahan kelasnya dan menjadi assassin tingkat 1, dia ingin menguji standarnya sendiri. Oleh karena itu, dia telah mengirim anggota persekutuan keluar mencari monster untuk dia uji coba. Pada awalnya, dia membutuhkan sedikit usaha untuk mengalahkan elit khusus level 15. Dia kemudian menantang dirinya sendiri dengan kepala suku level 16. Namun, 20 detik setelah pertempuran, dia sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Pada akhirnya, dia harus menggunakan Vanish dan melarikan diri. Oleh karena itu, Fire Dance tahu dengan jelas seberapa kuat monster peringkat kepala suku itu, apalagi kepala suku tingkat 25 yang terus-menerus dalam keadaan mengamuk. Sister Fire Dance, aku bisa mendengar suara pertempuran datang dari depan. Mereka seharusnya bertarung di sana, kata Flying Shadow bersemangat. Banyak orang berharap mereka bisa menonton pertempuran Asura satu hit. Beberapa pemain bahkan menawarkan untuk membeli video pertempuran Asura One Hit yang tidak dipublikasikan dengan harga tinggi, berharap untuk belajar satu atau dua hal dari menonton video ini. Flying Shadow sendiri juga telah menonton video pertempuran si Feng lebih dari 100 kali dan menerima manfaat besar dari melakukannya. Namun, pada akhirnya, video masih berupa video. Itu tidak bisa dibandingkan dengan melihat pertempuran secara langsung. Namun, pertempuran si Feng terlalu cepat. Meskipun Flying Shadow bisa menyaksikan mereka, ada batas seberapa banyak pikirannya bisa menyerap. Oleh karena itu, Flying Shadow juga ingin rekaman pertempuran untuk mempelajarinya secara rinci setelah kembali. Untuk tujuan ini, Flying Shadow telah secara khusus meminta Fire Dance untuk mengaktifkan mode simulasi holografik untuk merekam pertempuran si Feng. Sebelum Flying Shadow mengalami kabin game virtual, ia hanya menolak mesin. Bukankah itu hanya tingkat sinkronisasi 97%? Helm gaming virtual juga memiliki tingkat sinkronisasi 90%. Seberapa besar perbedaan yang ada? Pembuat kabin game virtual hanya mencoba menipu uang orang. Namun, setelah Flying Shadow mencoba pondok itu untuk dirinya sendiri, ia langsung jatuh cinta padanya. Tidak hanya kabin permainan virtual yang memungkinkannya menampilkan lebih banyak kekuatan tempurnya yang sebenarnya, tetapi juga sangat membantu dalam hal mempelajari cara bertarung dalam domain dewa. Video holografik khususnya jauh lebih unggul daripada video layar datar. Sayangnya, hanya ada 5 kabin game virtual di Zero Wings Workshop. 3 di antaranya didedikasikan untuk Guild Leader, Fire Dance, dan Blackie. 2 yang tersisa harus dibagikan dengan anggota inti lainnya secara bergiliran. Saat ini, Flying Shadow tidak menggunakan kabin game virtual, jadi ia tidak bisa menggunakan rekaman holografik. Dia hanya bisa meminta satu dari Fire Dance. Dengan begitu, ia dapat menonton video dengan benar saat berikutnya giliran menggunakan kabin game virtual. Sehubungan dengan permintaan Flying Shadow, Fire Dance tidak menentangnya. Dia juga ingin belajar dari pertempuran si Feng. Kemudian, dia hanya perlu memberikan salinan Flying Shadow. Ketika keduanya tiba di tempat pertempuran, mereka tiba-tiba melihat si Feng menghilang. Sebelum tak lama muncul kembali di samping pertempuran Warchief Monyet dan perlahan-lahan berjalan melewatinya.
Sementara itu, beberapa luka tambahan muncul di tubuh Monkey Warchief, darah segar menyembur kemana-mana. Apa yang sedang terjadi? Pemandangan itu tiba-tiba memicu riak tak berujung di hati Fire Dance dan Flying Shadow. Setiap serangan si Feng hanya berhasil menangani sekitar minus 900 kerusakan, 3 tebasan berjumlah sedikit lebih dari minus 2700 kerusakan. Bagi War Monkey Warchief, yang memiliki 140.000 HP, mereka hanyalah goresan. Namun, Warchief monyet muncul bahkan lebih marah setelah dipukul. Tiba-tiba, Warchief pertempuran monyet mengirim rentetan serangan menghujani si Feng. Warchief monyet mulai menggunakan Dance of Blades dengan frekuensi lebih besar, menyegel jalan mundur si Feng setiap kali melakukannya. Namun, si Feng juga berlari langsung ke Dance of Blades setiap kali, menghilang sebelum muncul kembali. Si Feng seperti refleksi bulan di air. Meskipun Warchief monyet bisa melihatnya, ia selalu gagal mengenai tubuh fisik si Feng. Sementara itu, HP Warchief monyet juga terus menurun. Untuk sesaat, si Feng telah benar-benar menekan pertempuran monyet Warchief. Apakah pemimpin guild mempelajari teknik baru? Flying Shadow bergumam dengan ketidakpastian. Meskipun dia ingin menyebutnya sebagai keterampilan, itu tidak benar. Biasanya, skill yang kuat memiliki cooldown yang sangat panjang. Bagaimana mungkin suatu keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk menghilang dan muncul kembali segera setelah sering digunakan? Itu seharusnya bukan skill. Fire Dance telah memberi perhatian penuh pada pertempuran si Feng, dan dengan kejutan mengisi matanya, dia berkata, jika itu adalah keterampilan yang mirip dengan gerakan instan, maka saat dia menghilang, dia secara bersamaan harus muncul kembali di lokasi lain. Namun, setelah ketua guild menghilang, dibutuhkan waktu singkat baginya untuk muncul kembali di hadapan kita. Selain itu, selalu ada jeda canggung setiap kali kita mengaktifkan skill. Namun, tidak ada jeda ketika pemimpin guild menggunakan gerakan itu. Petik 2. Pengamatan Fire Dance memang tepat. Namun, mereka hanya memberi kejutan yang lebih besar kepada Flying Shadow. Garis bawah pemain dapat benar-benar melakukan gerakan sekuat itu tanpa menggunakan keterampilan? Garis bawah pengungkapan ini benar-benar menghancurkan pemahaman Flying Shadow tentang game realitas virtual. Pemimpin persekutuan tampaknya sangat lelah. Tampaknya langkah ini menempatkan beban yang sangat besar pada kekuatan mental seseorang. Pengamatan Fire Dance cukup menyeluruh, dan sangat cepat, dia memperhatikan bahwa kulit si Feng tampak agak pucat. Matanya tampak agak redup juga. Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Bahkan, itu persis seperti yang dikatakan Fire Dance. Void Steps adalah langkah kaki yang maju, suatu teknik yang menghilangkan kehadiran seseorang dari otak orang lain. Dengan kata lain, meskipun orang lain jelas dapat melihat dan merasakan kehadiran si Feng, otak mereka akan secara aktif mengacaukan informasi ini ke pikiran bawah sadar dan fokus pada informasi lain yang kurang relevan, yang akan mengakibatkan kegagalan untuk melihat atau merasakan si Feng. Namun, gerak kaki yang maju seperti itu menimbulkan tuntutan yang sangat tinggi pada penggunanya, baik dalam hal gerakan, pernapasan, dan sebagainya. Meskipun si Feng sudah berhasil mengeksekusi Void Steps, dan kemahirannya meningkat dengan setiap penggunaan berikutnya, teknik ini masih menempatkan beban yang signifikan pada kekuatan mentalnya. Shadow terbang diam-diam mengangguk. Pada saat ini, dia sudah memfokuskan semua konsentrasinya pada si Feng, pahlawan pemujaan memenuhi matanya.
Meskipun gerakan yang kuat seperti itu sangat melelahkan kekuatan mental seseorang, itu masih sangat mengesankan. Ketika Warchief pertempuran monyet hanya memiliki setengah HP yang tersisa, si Feng sudah sangat lelah. Garis bawah saya kira menggunakan Void Steps untuk berurusan dengan kepala suku mengamuk benar-benar mendorong hal-hal yang terlalu jauh. Garis bawah. Si Feng tersenyum pahit di hatinya ketika dia melihat pertempuran. Warchief monyet yang tumbuh semakin tanpa rasa takut semakin bertempur. Jika dia melawan pemain, dia pasti bisa menghabisi mereka setelah menggunakan Void Steps 2 kali. Pertempuran tidak akan berlangsung lama. Namun, pertempuran melawan Warchief monyet ini sangat bermanfaat bagi si Feng, karena ia mengasah penguasaan langkah kosong dengan setiap penggunaan gerak kaki berikutnya. Sementara itu, ketika Warchief monyet pertempuran memperhatikan bahwa lawannya tidak berbeda dari seekor anjing yang lelah, ia menyipitkan matanya ketika itu menunjukkan senyum dingin. Itu kemudian mengacungkan pedangnya, menggunakan Dance of Blades sekali lagi. Pada saat ini, si Feng dengan cepat mencapai batasnya. Jika dia menggunakan Void Steps sekali lagi, sangat mungkin dia akan pingsan di tempat. Dihadapkan dengan 9 gambar pedang yang sepenuhnya menyegel gerakannya, si Feng tiba-tiba meletus dengan kekuatan. Pembebasan bilah. Ini adalah keterampilan super mengamuk tingkat 1. Si Feng telah menghabiskan 20 poin keterampilan warisan untuk belajar. Durasi skill hanya 20 detik, dan setelah periode itu, ia akan memasuki kondisi lemah, dengan semua atributnya menurun sebesar 80% selama 3 menit. Jika dia tidak bisa menghabisi musuhnya dalam 20 detik, maka hanya kematian yang menantinya. Sementara itu, senjata di mana si Feng menggunakan Blade Liberation adalah level 20 Dark Gold peringkat Purgatory Shadow. Tiba-tiba, kekuatan Shadow Purgatory mengalir ke si Feng, tubuhnya mulai bersinar merah redup. Si Feng kemudian mengencangkan cengkeramannya di sekitar Abyssal Blade dan menebas bilah cahaya yang masuk. Bab 418, bersihkan istirahat. Titik-titik bercahaya merah samar mulai beredar di sekitar pedang-pedang abu-abu keperakan. Titik-titik itu sangat mirip bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Setelah bertabrakan dengan gambar pedang, ledakan terdengar. Angin kencang kemudian berhembus keluar ke sekeliling, menyapu dedaunan yang tersebar di tanah ke udara. Dance of Blades dari Battle Monkey Warchief tiba-tiba menghilang. Warchief monyet dipaksa mundur oleh 4 langkah, dan sedikit rasa takut tiba-tiba muncul di wajahnya yang mencibir. Pria yang berada di ambang kehancuran sedetik sebelumnya tiba-tiba memiliki kekuatan yang bisa membuat orang lain bergetar di detik berikutnya. Bahkan Fire Dance dan Flying Shadow, yang mengamati pertarungan dari jarak dekat, tercengang. Kekuatan pemimpin guild luar biasa, seru Flying Shadow. Si Feng benar-benar berhasil memaksa kepala suku level 25 mengamuk untuk mundur. Bahkan Berserkers, yang dikenal karena kekuatan mereka, jauh dari mampu melakukan hal seperti itu. Jika kekuatan ini digunakan melawan pemain, bahkan jika si Feng tidak menggunakan keterampilan apapun, dia masih bisa menghabisi mereka dengan satu serangan. Bukan hanya kekuatannya, bahkan kecepatannya telah menerima peningkatan besar. Sebelumnya, aku masih bisa melihat bayangan dari serangannya. Sekarang, aku bahkan tidak bisa melihat gambar pedangnya. Aku hanya bisa melihat tangannya mengayunkan pedangnya, kata Fire Dance, terkejut. Skill burst biasa akan meningkatkan kekuatan dan kecepatan penggunanya paling banyak 50%. Di sisi lain, skill meledak yang digunakan si Feng terlalu menakutkan.
Menurut penilaian awal Fire Dance, atribut dasar si Feng setidaknya telah berlipat ganda. Peningkatan seperti itu akan meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat. Melihat warchief pertempuran monyet, si Feng perlahan-lahan mengangkat sudut bibirnya saat dia berkata dengan lembut, "Mari kita mulai babak kedua, kalau begitu." Penggemar si Feng menerima setelah mengaktifkan Blade Liberation telah jauh melampaui harapannya. Tidak hanya kekuatannya meningkat 100%, tetapi kelincahannya juga meningkat 150%. Si Feng bisa membanjiri warchief monyet pertempuran bahkan dalam konfrontasi langsung sekarang. Petik 2. Warchief monyet memekik dan memamerkan taringnya pada si Feng. Alih-alih bertindak liar seperti sebelumnya, itu menjadi tenang dan dengan cermat mengamati setiap tindakan si Feng. Itu bahkan dengan erat mencengkeram pedang perangnya dan mengambil posisi bertarung. "Sepertinya kamu akhirnya menjadi serius." Si Feng tersenyum tipis ketika dia juga bergeser ke posisi bertarung, bersiap untuk menerima gerakan Monkey Warchief berikutnya. Warchief monyet memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, dan itu tidak lebih buruk dari NPC biasa. Oleh karena itu, ia mampu menggunakan keterampilan berdasarkan situasi. Saat ini, si Feng memiliki kekuatan yang melampaui pertempuran Warchief monyet. Tentu saja, Warchief monyet tahu untuk tidak mencoba menekan si Feng menggunakan kekuatannya. Dalam Guts Domain, monster peringkat Chieftain tidak hanya lebih kuat dari monster lain dalam hal atribut dan teknik, tetapi mereka juga memiliki sifat unik. Justru sifat-sifat unik inilah yang membuatnya sangat sulit bagi pemain untuk menjadi kepala suku solo. Ada berbagai macam sifat unik ini. Beberapa monster memiliki keterampilan penghancuran yang luar biasa, beberapa memiliki keterampilan yang meningkatkan tubuh mereka sendiri, beberapa memiliki keterampilan tipe serangan jarak jauh, dan sebagainya. Sejauh si Feng bisa ingat, Warchief pertempuran monyet memiliki langkah pamungkas yang disebut Clean Break. Clean Break adalah keterampilan dengan kecepatan seperti dewa. Ketika diaktifkan, Warchief monyet akan mengayunkan pedang dengan kecepatan yang tidak bisa dilacak dengan mata T3L4NJ4 nanogram, langsung membunuh lawannya. Di masa lalu, banyak ahli tingkat 1 telah meninggal karena langkah tunggal ini. Bahkan ahli level 30 level 1 Shield Warrior tidak bisa menahannya. Adapun Assassin's Tier 1 kelas yang dikenal karena kecepatannya, mereka akan terbunuh bahkan sebelum mereka bisa menggunakan blok dengan senjata mereka. Bahkan sekarang ketika si Feng memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada monyet Warchief, dia masih berani mengambil risiko dan telah secara langsung mengaktifkan blade pertahanan. Mengapa pemimpin geng terus bersikap defensif? Dia jelas memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih tinggi daripada monyet Warchief. Dia seharusnya bisa membunuhnya dengan mudah. Flying Shadow berkata, terkejut. Berdiri di sampingnya, Fire Dance terdiam. Dia telah menantang seorang kepala suku sebelumnya, jadi dia tahu seberapa kuat monster dari peringkat itu. Dia juga bisa merasakan bahwa Warchief pertempuran monyet akan menampilkan kekuatan sebenarnya. Itulah sebabnya dia diam-diam memusatkan perhatiannya pada si Feng. Dia ingin melihat bagaimana si Feng akan menghadapi situasi ini. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Meskipun si Feng telah menyiapkan sikapnya dan mengambil langkah-langkah defensif, dia tidak menunggu serangan Monkey Warchief untuk mencari celah untuk dieksploitasi. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Earth Splitter. Bilah cahaya muncul dari tanah yang retak, menebas Battle Monkey Warchief.
Sama seperti bilah cahaya perkasa yang akan mengenai Warchief monyet, bilah cahaya tiba-tiba hancur, seolah-olah ada sesuatu yang menabraknya. Sementara itu, pada saat semua orang memperhatikan, postur monyet Warchief telah berubah. Tubuhnya juga bergerak mundur 2 langkah. Jelas bahwa Warchief monyet adalah orang yang menghancurkan bilah cahaya. Namun, kekuatan Si Feng terlalu luar biasa. Akibatnya, mundur itu memaksa Warchief monyet mundur dengan 2 langkah. Sangat cepat, Flying Shadow berkata dengan tak percaya, matanya terbuka lebar. Flying Shadow bahkan belum pernah melihat monyet Warchief menarik pedangnya. Ini menunjukkan bahwa Warchief monyet bahkan lebih cepat daripada Si Feng. 6 meter. Si Feng kasar mengukur jangkauan serangan Battle Monkey Warchief dari serangan sebelumnya. Clean Break tidak mempengaruhi kecepatan gerakan Monkey Warchief. Itu hanya memberi monster itu kecepatan menggambar yang menakutkan. Namun, pedang itu hanya begitu panjang, sehingga jangkauan serangannya sangat terbatas. Berdasarkan perkiraan Si Feng, jangkauan serangan Monkey Warchief harus 6 yard. Area dalam 6 yard ini adalah domain absolut Monkey Warchief. Setelah mengidentifikasi jangkauan serangannya, selama Si Feng menghindari bergerak terlalu dekat, dia akan benar-benar aman. Si Feng kemudian mengayunkan pedangnya puluhan kali berturut-turut dengan cepat. Saat Defensive Blade meningkatkan jangkauan serangannya, Si Feng selalu bisa menjaga jarak sekitar 10 yard setiap kali dia menyerang. Sementara itu, Warchief pertempuran monyet juga bergegas ke Si Feng sambil mempertahankan diri dari serangannya, mencoba untuk mendapatkan jarak 6 meter darinya. Sayangnya, kekuatan Warchief monyet lebih rendah dari Si Feng. Setiap kali bertahan melawan serangan Si Feng, itu akan dipaksa untuk mengambil beberapa langkah mundur. Selain itu, kecepatan Si Feng pada awalnya lebih cepat daripada Warchief monyet, membuatnya semakin tidak mungkin bagi Warchief monyet untuk menutup jarak. Namun, serangan Si Feng juga tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Warchief monyet, mereka semua diblokir oleh Clean Break. Selain itu, Battle Monkey Warchief HP terus meningkat karena pemulihan pertempurannya. Benar saja, Clean Break memang kuat. Namun, bagaimana menurut kamu tentang langkah ini? Tersenyum tipis, Si Feng mengaktifkan 9 naga slash. Tiba-tiba, 12 hantu dari pisau abisal muncul di sekitar Si Feng. Bersamaan dengan itu, ke-12 hantu menusuk Monkey Warchief. Saat 12 hantu memasuki jangkauan serangan Monkey Warchief, seolah-olah mereka telah menusuk ke penghalang pelindung. Hantu-hantu itu langsung dikirim terbang mundur, tidak mampu mengenai Warchief monyet sama sekali. Namun, Si Feng jauh dari selesai dengan serangannya. Di saat berikutnya, nyala api panas muncul di sekitar Abyssal Blade dan Purgatoris Shadow. Ini adalah efek dari skill pasti membunuh Si Feng, level 9 Flame Burst. Itu memusatkan kekuatan api ke satu titik selama 12 serangan. Tiba-tiba, Si Feng dibebankan pada pertempuran Warchief monyet sekali lagi. Tepat ketika Si Feng hendak memasuki kisaran serangan Clean Break, dia tiba-tiba menghilang. Meskipun Warchief monyet berada dalam siaga tinggi, itu masih tidak dapat mendeteksi keberadaan Si Feng sama sekali. Selain itu, ia juga perlu menghadapi serangan simultan dari 12 hantu, tidak punya energi cadangan untuk menemukan Si Feng. Ketika Si Feng muncul lagi, dia sudah berdiri tepat di depan Battle Monkey Warchief. Abyssal Blade juga tidak jauh dari memukul Monkey Warchief. Namun, Warchief monyet masih berhasil memblokir senjata ajaib dengan keterampilan seperti dewa,
clean break. Attack speed macam apa itu? Fire Dance dengan sepenuh hati fokus pada pertempuran. Sekarang, bagaimanapun, dia juga terpana. Dalam pandangannya, pedang si Feng tidak bisa diblokir pada jarak sesingkat itu. Namun, War Chief Monyet telah berhasil melakukan hal itu. Bagaimana si Feng seharusnya membunuhnya? Namun, meskipun telah berhasil memblokir serangan si Feng, Battle Monkey War Chief memiliki ekspresi yang sangat suram di wajahnya. Pada saat berikutnya, Abyssal Blade membelah pedang perang di jalurnya, seperti pisau panas melalui mentega. Segera setelah itu, bayangan Purgatory memangkas tubuh Monkey War Chief dengan 0 perlawanan. Setelah itu, pedang demi pedang mendarat di tubuh Battle Monkey War Chief. Serangkaian 11 serangan menghantam War Chief Monyet. Setiap serangan diberikan hampir minus 10.000 kerusakan. Beberapa bahkan mencapai hit kritis, menangani hampir minus 20.000 kerusakan. Kerusakan total yang disebabkan oleh 11 tebasan benar-benar melampaui 140.000 HP Battle Monkey War Chief. War Chief pertempuran monyet sudah mati seperti Dornell. Ini kemenangan aku. Si Feng menatap Battle Monkey War Chief yang mati, tersenyum tipis. Pada saat ini, dia kelelahan mental. Dia duduk tanpa sadar, tubuhnya bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Setelah itu, suara pemberitahuan darurat dari sistem terdengar oleh telinganya. Bab 419, Tamu Misterius. Pemimpin persekutuan, tarian api mengaktifkan langkah angin dan bergegas ke si Feng yang jatuh. Shadow terbang, di sisi lain, benar-benar terpana oleh apa yang dilihatnya. Dia masih linglung total. Ketua pemimpin, apa yang salah? Tanya Dance, panik saat dia melihat kulit pucat si Feng. Pada akhirnya, domain dewa hanyalah sebuah permainan. Bahkan jika seorang pemain memasuki kondisi lemah, hanya atribut mereka yang akan berkurang. Debuff pasti tidak akan melemahkan kondisi mental pemain. Tidak apa, aku hanya lelah, itu saja, si Feng menggumamkan jawaban. Aku akan memasuki mode tidur sistem untuk beristirahat sekarang. Kalian berdua mengurus rampasan dan bertemu kembali dengan Aqua. Ingat, teruslah menggiling di ngarai dan jangan pergi ke tempat lain. Petik 2. Panglima monyet pertempuran bukanlah kepala suku biasa. Itu adalah kepala suku yang ditemukan di dalam White Folk Canyon, jauh berbeda dari kepala suku lainnya. Tanpa Void Steps, bahkan jika Fire Dance dan yang lainnya bergandengan tangan untuk melawannya, mereka pasti harus melarikan diri. Jika si Feng tidak menggunakan Void Steps selama pertempurannya, kekalahan akan menjadi satu-satunya hasilnya. Kapasitas mental si Feng sudah lama mencapai batasnya. Sekarang dia telah menggunakan Void Steps lagi, dia telah melampaui batas itu. Tidak ada hal baik yang akan datang dari seorang pemain yang melebihi batas mental mereka sendiri. Karenanya, sistem Dewa Utama akan secara otomatis mengirim peringatan resmi, menyarankan pemain untuk masuk ke mode tidur. Pemain dapat memulihkan kapasitas mental mereka saat dalam mode tidur. Pada kenyataannya, itu persis sama dengan tidur. Hanya saja, saat beristirahat dalam mode tidur, pemain bisa pulih lebih teliti. Setelah menginstruksikan Fire Dance, si Feng memasuki mode tidur dan keluar dari game untuk beristirahat. Sister Fire Dance, apa yang terjadi? Flying Shadow bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat si Feng keluar begitu dia tiba. Ketua Guild sudah kelelahan dan telah log off untuk beristirahat. Mari kita bereskan tetes di sini dan kembali ke ngarai, Fire Dance berkata.
sambil menghela nafas lega. Dicatat untuk beristirahat, Flying Shadow terkejut, benaknya penuh dengan pertanyaan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seorang pemain harus keluar untuk beristirahat karena pertempuran. Flying Shadow pernah mencoba menggiling terus-menerus selama lebih dari 10 jam. Meskipun dia lelah setelah usahanya, dia baik-baik saja setelah dia makan makanan dan pergi ke hotel untuk beristirahat. Sekarang, si Feng benar-benar perlu keluar dan beristirahat. Namun, setelah memikirkannya, Flying Shadow tidak menemukan hal aneh tentang situasi ini. Setelah semua, meskipun War Chief pertempuran monyet menjadi monster yang kuat, si Feng telah solo itu dengan langkah membingungkan. Itu tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, sama sekali tidak aneh bahwa itu akan mengambil korban seperti itu pada ketua persekutuannya. Sebaliknya, itu sangat masuk akal. Garis bawah akan luar biasa jika aku bisa belajar gerakan itu. Garis bawah terbang bayangan masih terpesona ketika dia berpikir kembali ke pertempuran si Feng. Garis bawah tapi aku pikir akan sangat sulit untuk meyakinkan ketua pemimpin untuk mengajari aku langkah yang sangat kuat. Garis bawah. Garis bawah tidak. Aku tidak bisa menyerah. Selama aku berkontribusi lebih banyak ke Zero Wing, ketua guild mungkin setuju untuk mengajari aku jika aku bertanya. Garis bawah. Loyalitas Flying Shadow terhadap Zero Wing melonjak sekali lagi. Dia dalam hati bersumpah untuk berkontribusi semua untuk Zero Wing. Setelah dengan cepat mengumpulkan hasil rampasan Battle Monkey War Chief, Fire Dance memperhatikan ekspresi bingung Flying Shadow. Saat melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa, berkata, "Bayangan terbang, berhentilah melamun. Kami akan kembali ke ngarai." Petik 2. Fire Dance bisa, kurang lebih, memahami pikiran Flying Shadow. Seorang pemain yang bermain solo dengan kepala suku level 25 yang mengamuk di God's Domain tidak dapat disangkal lagi merupakan keajaiban. Lebih jauh, teknik misterius yang digunakan si Feng telah menghancurkan ide-ide umum yang dimiliki setiap orang tentang pertempuran di domain dewa. Karena itu, bagaimana dia bisa menyalahkannya karena bingung? Dibandingkan dengan Flying Shadow, Fire Dance memiliki pengalaman pertempuran yang jauh lebih mendalam. Dia terhubung ke game menggunakan kabin game virtual, sehingga dia bisa melihat dan merasakan kegigihan Void Steps dengan jelas. Manfaat yang dia peroleh dari menonton pertempuran ini telah melebihi apa yang dia dapatkan dari menonton lebih dari 100 pertempuran ahli lainnya. Oh, Flying Shadow mengikuti dengan tergesa-gesa setelah dia memulihkan akalnya. Setelah si Feng keluar, anggota Zero Wing tinggal di ngarai. Mereka tidak pergi ke tempat lain, memikat dan membunuh monster di ngarai. Monster-monster di White Fog Canyon sangat banyak. Selain itu, hasil curian mereka juga sangat banyak. Dengan lokasi yang strategis seperti ngarai, para pemain Zero Wing tidak perlu khawatir, bahkan jika mereka menghadapi pasukan monkeys pertempuran. Kecepatan leveling mereka di sini beberapa kali lebih cepat daripada menggiling di tempat lain. Selain itu, mereka juga mendapatkan banyak peralatan dan berbagai bahan. Namun, sementara Zero Wing meratakan dengan damai, White River City meledak dengan keributan. Tanda hubung. Setelah ditemukannya seorang Great Lord di White Fog Canyon, semua orang dengan penuh semangat menunggu berita tentang berbagai guild yang merampoknya dengan sukses. Namun, hasilnya sama sekali tidak terduga. Meskipun telah mengirim begitu banyak level 20 dan di atas pemain elit,
sebelum berbagai guild menemukan Great Lord, mereka telah kehilangan lebih dari setengah pemain mereka. Tiba-tiba, pandangan semua orang tentang White Fork Canyon telah berubah. Banyak pemain yang semula berniat untuk bergegas menuju ngarai untuk menggiling dan naik level menolak rencana mereka di Wahyu ini. Namun, meskipun banyak yang menyerah di White Fork Canyon, itu tidak menghalangi mereka untuk membahasnya. Meskipun sebagian besar persekutuan di kota Sungai Putih telah menyerah di White Fork Canyon, senyum yang luar biasa, cahaya kaisar, aliansi pembunuh, Ouroboros, dan Nol Sayap. 5 persekutuan teratas dari kota Sungai Putih, masih terus maju di White Fork Canyon sekarang pun. Semua orang memiliki tebakan mereka tentang yang mana dari 5 guild ini yang akan menjadi yang pertama membunuh Lord Great. Pada saat ini, susunan teleportasi di dalam Teleportation Hall White River City mulai berkedip dan 6 angka tiba-tiba muncul. Begitu ke-6 ini muncul, mereka langsung menarik perhatian para pemain di White River City. Ke-6 orang ini memiliki level yang menakjubkan. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah level 25. Di antara mereka, satu bahkan telah mencapai level 26, pemain ini telah benar-benar melampaui pemain level tertinggi White River City, Blackie. Namun, ini bukan aspek yang paling mengejutkan. Peralatan yang mereka kenakan adalah yang benar-benar membuat orang lain linglung. Peralatan yang dikenakan para pemain ini memberikan efek cahaya yang hanya dimiliki oleh peralatan emas murni. Mereka juga memiliki beberapa peralatan Dark Gold dalam campuran. Level 26 Guardian Knight yang memimpin kelompok ini mengenakan 5 potong peralatan Dark Gold. Sementara itu, kualitas bone shield di punggungnya tidak bisa dilihat. Yang mengejutkan, Guardian Knight ini memiliki lebih dari 5.600 HP, jumlah yang bahkan tidak mencapai MT dari guild kelas 1. Namun, tidak ada pemain yang memakai emblem guild di dada mereka. Jelas, mereka adalah pemain independen. Sungguh mengherankan bahwa pemain independen telah memperoleh peralatan seperti itu. Bos, orang-orang di sini aneh. Mengapa mereka semua menatap kita? Itu membuatku merinding. Kasur desa di sini hanya iri setelah melihat peralatan kami. Bagaimanapun juga, tempat ini tidak seburuk itu. Rata-rata pemain di sini ada di sekitar level 18 atau 19. Hanya sedikit lebih rendah dari kita. Petik 2. Baiklah, cukup. Kami di sini untuk urusan resmi. Pertama, tanyakan informasi sekitar mengenai Asura 1 hit itu. Memiliki tujuan mereka, rombongan 6 keluar dari Teleportation Hall. Di jalan, setiap pemain yang berhadapan dengan kelompok 6 ini secara tidak sadar akan minggir dan memalingkan muka karena takut. Tanda hubung. Tanpa diduga, si Feng telah tidur selama lebih dari 1 hari di dalam kabin game virtual. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidur begitu lama? Si Feng tertegun ketika dia keluar dari kabin game dan melihat waktu. Si Feng memiliki beberapa tahun pengalaman menggunakan kabin game virtual, dan ini bukan pertama kalinya melebihi batasnya. Di masa lalu, dia hanya tidur sekitar setengah lusin jam atau lebih. Sekarang, dia benar-benar tidur lebih dari 30 jam. Ini adalah pertama kalinya si Feng mengalami situasi seperti itu. Apa? Bahkan solusi nutrisi yang seharusnya bisa bertahan setengah bulan sudah habis? Sebelum si Feng bisa memahami situasinya, dia tiba-tiba mendengar kabin game virtual mengeluarkan peringatan, memberitahukan kepadanya bahwa persediaan nutrien solution di kabin cepat kehabisan. Bab 420, Ketentuan untuk Kerjasama.
Meskipun Si Feng tidak yakin apa yang telah terjadi, dia merasa lebih baik dari sebelumnya setelah meninggalkan kabin game virtual. Bahkan tubuhnya terasa santai. Si Feng berolahraga ringan, melemparkan beberapa lusin pukulan ke udara kosong di depannya. Setiap kali dia meninju, dia bisa merasakan tinjunya menembus udara. Tubuh aku menjadi jauh lebih fleksibel. Bahkan kecepatan pukulan aku telah meningkat secara signifikan. Tampaknya garis bawah cara terbaik untuk melatih adalah garis bawah dengan moderasi, garis bawah. Si Feng bisa segera mengetahui kondisi tubuhnya saat ini setelah latihan. Garis bawah. Sebelumnya, Si Feng telah berlatih tanpa henti, terus-menerus mempertahankan ketegangan fisik. Seiring waktu, ia akan menjadi lelah. Bahkan ketika dia minum cairan gizi, efeknya terbatas dan tidak akan pernah sepenuhnya menghilangkan kelelahannya. Setelah lebih dari 30 jam istirahat, dia benar-benar santai. Sebagai hasilnya, dia sekarang bisa menampilkan kekuatan sejatinya. Meskipun fisiknya tidak membaik, dia sekarang lebih fleksibel daripada sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang selalu diinginkan Si Feng. Garis bawah. Setelah tidur begitu lama, aku bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi di White Fork Canyon. Mudah-mudahan Aqua tidak mengambil risiko tim dan mempelajari lebih jauh ke ngarai, garis bawah. Setelah saat singkat Si Feng, pikirannya tiba-tiba melayang ke bahaya di White Fork Canyon. Dan dia mulai khawatir. White Fork Canyon terdiri dari dua wilayah, wilayah luar dan dalam. Monyet pertempuran di wilayah luar bisa ditoleransi, dan hanya ada beberapa jebakan dan daerah terlarang. Namun, setelah memasuki wilayah dalam, tidak hanya semua monster ada level 25 ke atas, tetapi mayoritas monster itu juga elit khusus. Bahaya di wilayah bagian dalam beberapa kali lebih tinggi dari tepi ngarai. Dengan hanya 500 anggota Zero Wing, bahkan jika mereka memiliki beberapa pemain tier 1 di tengah-tengah mereka akan menderita kerugian besar jika mereka menjelajah ke ngarai bagian dalam. Sebagian besar pakar Zero Wing berada di tim 500. Jika mereka mati, Zero Wing akan menderita karenanya. Khawatir tentang kemungkinan, Si Feng buru-buru memesan take-out. Pada saat yang sama, ia juga menghubungi toko permainan dan membeli sejumlah besar solusi nutrisi. Dia hampir menghabiskan solusi nutrisi di kabinnya, dan meskipun dia bisa menggunakan kabin game tanpa itu, solusi nutrien dimaksudkan untuk menghadapi situasi tertentu. Jika dia tidak mengisi solusi, jika dia melebihi batas mentalnya lagi, tubuhnya tidak akan pulih ke kondisi puncaknya seperti saat ini. Setelah istirahat sebentar, Si Feng siap memasuki domain dewa sekali lagi. Namun, tiba-tiba, arloji kuantumnya berdering. Melihat ide penelepon, Si Feng menemukan bahwa itu adalah manajer Xiao dari Big Dipper Training Center. Kenapa dia tiba-tiba menghubungi aku? Si Feng ingat bahwa, berkenaan dengan masalah kerjasama dengan biduk, manajer Xiao mengatakan bahwa dia perlu membahas hal-hal lebih lanjut dengan atasannya sebelum membuat keputusan. Pada akhirnya, 4 hari telah berlalu sejak mereka berbicara, manajer Xiao belum menghubunginya. Dengan asumsi bahwa negosiasi telah gagal, Si Feng menyerah pada gagasan bekerja sama dengan biduk. Di luar itu, Si Feng sibuk dengan persidangan warisannya, jadi dia sudah lupa tentang masalah ini sepenuhnya. Hanya setelah melihat ide penelepon, Si Feng mengingatnya. Awalnya, Si Feng sudah siap untuk memulai pusat pelatihannya sendiri. Bagaimanapun, dia memiliki 30 juta kredit dari Snow Lembut,
jadi dia punya dana untuk memulai sendiri. Setelah beberapa saat, dia menjawab panggilan itu. Namun, setelah melihat penampilan manajer Xiao, dia harus bertanya, "Manajer Xiao, apa yang salah denganmu?" Dalam gambar yang ditampilkan oleh arloji kuantumnya, manajer Xiao tampak kelelahan. Tampaknya pria itu tidak tidur selama berhari-hari. Bahkan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Manajer Xiao adalah seorang seniman bela diri, jadi fisiknya jauh dari orang biasa. Dia juga mendapat manfaat dari cairan gizi. Bahkan jika manajer Xiao tetap terjaga selama beberapa malam, ia seharusnya tidak terlihat sedih. Hahaha. Tidak apa, bukan apa-apa, manajer Xiao tertawa. Tuan Si Feng, mengenai diskusi kita sebelumnya, aku telah melaporkan situasinya kepada kakak lelaki aku. Kakak lelaki aku mengadakan rapat direktur khusus untuk tujuan ini. Singkatnya, kami menyetujui persyaratan kamu. Namun, kami memiliki kondisi sendiri. Suatu kondisi. Si Feng tertawa sebelum melanjutkan, kondisi apa? Meskipun Si Feng secara fisik baru berusia 22 tahun, secara mental dia sudah lebih dari 30 tahun. Dia telah mengalami banyak negosiasi sebelumnya, sehingga dia bisa langsung mengatakan bahwa manajer Xiao menyembunyikan sesuatu. Saat ini, popularitas domain dewa telah meledak. Semakin banyak orang menjadi kecanduan pertempuran di domain dewa, dan banyak yang kehilangan minat dalam pertarungan dalam kehidupan nyata. Secara alami, ini akan mempengaruhi lokasi seperti pusat pelatihan dan dojo. Berdasarkan penampilan manajer Xiao, Si Feng yakin akan hal itu. Bisnis Big Dipper Training Center merosot dengan cepat, sedemikian rupa sehingga menyebabkan bahkan mereka yang berkuasa di Big Dipper bergetar. Oleh karena itu, mereka membutuhkan seseorang yang dapat merevitalisasi biduk. Meskipun kompetisi pertempuran menjadi kurang populer, masih ada pasar untuk mereka. Hanya saja, selain memiliki fasilitas kelas 1, biduk tidak memiliki hal lain untuk ditawarkan. Dibandingkan dengan dojo yang diperintahkan oleh pejuang juara kota Jinhai, Chen Wu, pusat pelatihan gayung besar jauh lebih rendah. Jika mereka memiliki master seni bela diri untuk memimpin pusat pelatihan, membantu mereka menempa nama untuk diri mereka sendiri dan bertindak sebagai instruktur tempur. Mereka bisa menyelamatkan diri dari penurunan saat ini. Lagi pula, teknik pertempuran yang ditampilkan dalam Guts Domain sebagian besar merupakan evolusi teknik pertempuran yang ditemukan dalam kehidupan nyata. Kami membutuhkan Master Si Feng untuk bersaing dengan petarung terkenal. Selama Tuan Si Feng menang, kami tidak memiliki masalah untuk menyetujui semua kondisi yang telah kamu nyatakan sebelumnya, jelas manajer Xiao. Boleh aku tahu pendapatmu tentang ini? Bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa tembakan besar biduk ingin menguji kekuatan Si Feng dan pada saat yang sama, meningkatkan reputasi biduk. Sementara itu, untuk mendapatkan ketenaran untuk pusat pelatihan, lawan yang dimaksudkan Si Feng tentu akan menjadi kuat. Baik, tapi aku punya kondisi lain, jawab Si Feng. Tuan Si Feng, tolong jangan menahan diri, kata manajer Xiao bersemangat setelah mendengar jawaban Si Feng. Jika aku menang, aku ingin 5 kabin game virtual dan 15 es peringkat cairan gizi. Si Feng mendambakan cairan gizi es rank. Itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa beli bahkan jika dia punya uang. Kabin game virtual juga sama-sama diminati. Saat ini, Zero Wings Workshop masih dalam tahap pengembangan. Jika dia ingin meningkatkan lokakarya dengan cepat, dia membutuhkan sejumlah besar ahli. Namun,
Para ahli biasa dari domain Tuhan tidak akan melakukannya. Dia membutuhkan ahli tingkat atas. Dengan tingkat sinkronisasi 90% helm gaming virtual, tidak mungkin untuk membina seorang ahli tingkat atas. Namun, hingga hari ini, Zero Wing hanya memiliki 5 kabin game virtual. Mengabaikan yang didedikasikan untuk dirinya sendiri, Fire Dance, dan Blackie, hanya ada 2 kabin yang tersedia untuk anggota inti lainnya dari Lokakarya. Jika ia dapat memperoleh 5 kabin game virtual lainnya, meskipun tidak setiap anggota inti dapat memiliki kabin pribadi mereka, penggunaan rotasi sudah cukup. Ini, manajer Xiao merasa terpojok setelah mendengar permintaan si Feng. 15 botol cairan gizi S-Rank. Dengan koneksi biduk, mereka hampir tidak bisa mendapatkan begitu banyak. Adapun 5 kabin game virtual, juga tidak ada masalah. Namun, barang-barang ini bersama-sama bernilai sekitar 30 juta kredit. Bahkan untuk perusahaan yang sukses seperti biduk, ini bukan jumlah yang kecil. Biasanya, mereka bisa menyetujui permintaan si Feng. Namun, sekarang, bisnis biduk tidak berjalan dengan baik. Tidak baik, si Feng sedikit mengerutkan kening ketika dia berkata, "Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku hanya bisa mencari di tempat lain." Tuntutannya tidak terlalu boros. Lagi pula, selama dia memenangkan pertandingan, biduk akan menggandakan keuntungan mereka. Selain itu, 30 juta kredit adalah cadangan untuk Big Dipper. Jika mereka tidak mau membayar harga sekecil itu, si Feng mungkin juga memulai pusat pelatihan sendiri.